Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Pengadilan Negeri Surakarta. Kali ini Liberty akan bertemu langsung dengan seseorang yang pada saat itu terjadi insiden di rumah kediaman dari Jokowi, yang pada saat itu ada acara di rumah Pak Jokowi yang ada di Sumber Banjarsari yang menyoal masalah ijazah, dan terjadi semacam insiden, bisa jadi masalah tindak kekerasan ya. Untuk lebih jelasnya kali ini Liberty akan bertemu langsung dengan mereka yang merasakan kejadian tersebut. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romadi. Iya, Pak. Ketemu lagi. Ya. Ini kebetulan kalau kemarin di rumahnya Pak Jokowi, ya, Pak. Kalau sekarang di pengadilan. Ya. Pak Romadi, saya ingin tahu ceritanya masalah insiden yang beberapa hari di rumahnya Pak Jokowi itu ceritanya piye? Oh gitu. Sebenarnya kemarin itu kita sebagai warga masyarakat yang taat membayar pajak ingin menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Berhak kan, Pak? Karena saya juga warga negara Indonesia. Pak Jokowi kan biarpun sudah pensiun, tapi beliaunya kan masih mendapatkan sesuatu tunjangan dari pemerintah. Dari uang kita, dari uang pajak. Seperti pajak yang seperti gaji dia yang 30 atau 40 juta per bulan. Belum dapat rumah di Colomadu, harganya miliaran itu, belum yang lain-lainnya tunjangan kita nggak tahu. Apa saya salah menanyakan ijazah beliau? Kan nggak salah toh kan? Nanti ini kita ke pengadilan, Pak, untuk mengajukan gugatan ini kepada beliaunya bahwa gugatan ini menanyakan, mengklarifikasikan beliau. Katanya dia lulusan SMA 6. Itu sudah ada pihak sekolah, guru-guru sudah ada semua. Nanti kita ini, Pak, Pak Romadi, untuk sementara kita menyoal masalah insiden yang kemarin itu gitu. Ikat kepala sampean itu bisa gitu. sampai sebenarnya kemarin itu kita datang bersama Mas Farid ini untuk menanyakan ijazah tersebut. Tetapi mereka kan mengeluarkan preman-preman, termasuk Hercules atau apa itu, Solmed apa itu, Sylvester. Kita itu ini Mas Farid diperkusi betul itu, mau dibunuh dan sebagainya. Terus ikat kepala saya ditarik ke atas. Ya itu yang komisaris itu berlagak seperti preman, Pak. Preman itu. Kita nggak suka orang Solo bilang. Itu untuk lebih jelasnya tanyakan aja Pak Farid. Saya cuma melerai sebenarnya. Pada saat itu Pak Romadi melerai. Melerai kejadian itu. Kejadian Mas Farid sama si Silver itu. Tetapi malah Silvernya nyerang ke saya. Nyerangnya gimana, Pak? Ya itu menarik Menarik ikat kepala itu itu saya pikir itu termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saya. Karena beliau tidak menggunakan cara-cara yang beradab untuk adu argumentasi, untuk adu berdebat masalah demokrasi dan sebagainya. Tidak, dia menggunakan kekerasan. Apakah republik ini mau dibangun atas kekerasan? Enggak toh, Pak. Ya seperti itu lah. Monggo kalau kelengkapan tanya Mas Farid aja. Mas Farid, kalau Mas Farid sendiri nama lengkapnya siapa, Mas Farid? Ahmad Farid Umar Asgaf. Ahmad aktivis Farid. 98. Mas, itu ceritanya gimana? Jadi gini, yang tempo hari kejadian di rumahnya Pak Jokowi. Saya mau ikut masuk kan. Ikut masuk di gangnya rumahnya Pak Jokowi. Saya bawa megapon. Tiba-tiba saya didatangi orang. Dengan mata melotot kayak setan gitu. Dia mengatakan, "Kamu mau apa ke sini? Kamu buat anarkis ya? Kamu buat anarkis ya?" Saya tidak buat anarkis, kamu pasti buat anarkis. Kamu mau saya bunuh. Saya bunuh mayatmu, mau saya buang. Anjing kamu. Sampai mengatakan gitu? Dengan mata, saya tidak boleh. Saya dia anjing, saya bilang dia, kamu yang anjing.
dia tambah melotot matanya. Terus saya mundur, saya tidak mau sampai bentrok, ada ibu-ibu banyak. Dia sama temennya 4 orang, dia dari, ini Sylvester namanya, dia dari Aliansi Merah Putih, Solidaritas Merah Putih, dia, saya tahu dia dulu yang persekusi Rocky Gerung waktu di acara di iNews. Akhirnya saya mundur, nah ini terus Pak Otok ini mau mau misah, mau melerai, ini juga dicopot ikat kepala saya juga, ikat kepala saya dilepas, kopiah saya ikut jatuh, dengan kata-kata yang sangat tidak etis untuk seorang yang mengaku komisaris BUMN. Itu pantasnya seorang preman, dan kita akan melawan. Kita tidak mau itu seperti itu, apalagi dia bukan orang Solo, saya orang Solo. Dia sudah mencederai, kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali, apalagi dia seorang sarjana hukum, saya juga sarjana hukum, katanya dia pengacara kelakuannya kayak gitu. Mas Farid, maksudnya Mas Farid mau melawan tuh maksudnya gimana, Mas? Ya saya tunjukkan ini loh, kelakuannya seorang komisaris, seorang orang yang ngaku pendukungnya Jokowi, kelakuannya seperti ini. Supaya negeri ini tahu. Apa nantinya mau dibawa ke ranah hukum? Saya sudah buat surat terbuka juga kepada Pak Prabowo. Belum lihat surat terbuka saya sudah buat surat terbuka kepada Pak Prabowo. Apakah negeri ini seperti ini? Ini kan demokrasi yang diinginkan Prabowo. Kalau Prabowo dan Erick Thohir tidak memecat orang ini, keterlaluan. Preman seperti ini jadi komisaris. Nanti semacam gugatan atau itu dilaporkan ke Polres Surakarta atau ke PN saya kan Surakarta? Kasus ini juga ke ini. Sudah saya laporkan ke Polsek Banjarsari, karena itu kejadian kan wilayah Polsek Banjarsari. Habis ini juga mau saya bawa ke Polres. Tuntutan Mas Farid apa? Tuntutan saya supaya tidak ada premanisme di negeri ini. Juga kedua orang seperti ini tidak pantas jadi komisaris di BUMN. Kelakuan kayak preman seperti ini jadi komisaris. Mungkin ada pesan tersendiri dengan insiden yang kemarin cukup memalukan itu, mungkin jangan sampai terjadi atau saya bagaimana? Ada Prabowo, kalau pengen jadi presiden yang benar, tidak mau terbayang-bayang dibayangi Jokowi. Kedua, komisaris yang dipilih itu jangan orang sembarangan lah. Masa preman, artis, gak ada cetok-cetok jadi komisaris. Seperti Sylvester ini apa kapasitasnya? Kelakuannya tidak mencerminkan seorang ini. Ya, terima kasih Mas Farid dan Mas Rohmadi. Kali ini kebetulan pas di samping Mas Rohmadi dan Mas Farid ini ada seseorang yang membawa semacam MMT, apa itu? Apa itu? Akal bulus, lawan akal sehat. Okolan, lawan ilmiah. Omonge lawan uji forensik. Ijazah palsu lawan ijazah asli. Sampean dari mana, Mas? Dari Komeng, Mas. Dari Komeng itu apa? Komunitas Ekonomi Megap-Megap. Komeng, Komunitas Ekonomi Megap-Megap. Itu kantornya di mana, Mas? Ada di Solo Baru. Ada di Solo Baru. Ini datang ke Pengadilan Negeri Solo, untuk mendukung Mas Taufik untuk mencari kebenaran. Sampean Mas siapa, Mas? Saya Pak Heri. Pak Heri, terima kasih Pak Heri sebagai orang Komeng. Tadi nama Komeng. Komunitas Ekonomi Megap-Megap. Ya, demikian wawancara Liberty dengan Pak Rohmadi, Pak Farid yang tempo hari langsung mengalami insiden yang tidak menyenangkan di rumah kediaman Pak Jokowi. Kebetulan kali ini di Pengadilan Negeri Surakarta bertemu dengan komunitas Komeng.